Kembali bersama kami di Breaking News pemirsa dan kami akan melanjutkan diskusi atau dialog bersama dengan Profesor Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri. Prof, melanjutkan yang tadi, jika nanti Bribka RR dikabulkan menjadi justice collaborator, apakah perlindungannya nanti yang didapatkan dari LPSK akan sama dengan Baradae? Kalau LPSK sudah menentukan, kan polisi tinggal mengeksekusi aja. Mengeksekusi itu ya melaksanakan keputusan. Nah, kalau melaksanakan keputusan ya melindungi. Tapi derajat ancamannya saya kira sudah jauh berkurang. Mengapa? Mereka ini orang-orang propam, polisinya polisi, tahu persis dan sudah terbukti sekarang tidak terlindungi gitu. Membunuh sampai bintang 2 pun tidak terlindungi gitu. Nah, kalau sekarang ada yang berusaha mengancam, apalagi melakukan upaya pembunuhan terhadap saksi, mereka tahu persis resikonya akan panjang. Ini menambah deretan kemungkinan pelanggaran pada masa depan gitu. Nah, angka ini potensi ini di depan mata bagi mereka gitu. Karena apa gitu? Selama ini saja polisi sebetulnya sudah keras. Di Propam sendiri yang dipimpin Sambo tahun yang lalu itu pelanggaran kode etiknya itu ada 1.305 ya dalam tahun 2021. Kemudian pelanggaran disiplin 2.621, pelanggaran pidana ada 1.024. Artinya apa? Artinya tidak ada mekanisme untuk melindungi mereka yang salah. Nah, orang Propam pasti tahu angka-angka ini. Gitu. Nah, artinya apa? Mereka yang berniat untuk mencederai atau mengancam atau melakukan upaya pembunuhan pada saksi, itu pasti mikir 10 kali lipat, 1.000 kali lipat. Nanti kalau dia tembak lagi, dia pasti kena, terjerat, susah, lebih susah lagi, ancamannya hukuman mati juga gitu. Saya kira nggak worth it, dan itu membuat upaya perlindungan yang dijalankan bagi saksi kolaborator, justice kolaborator itu menjadi lebih mudah, lebih ringan gitu. Nah, ke depan yang saya lihat adalah ke depan ya, hal-hal seperti ini harus dibakukan lebih baik lagi, lebih mapan lagi. Mengapa? LPSK kan melindungi saksi-saksi seperti justice kolaborator ini bukan hanya saksi polisi, tapi saksi umum yang lain yang biasanya lebih punya potensi untuk dicelakakan itu kan saksi korupsi. Karena saksi korupsi itu biasanya berjamaah, lalu pelaku-pelakunya itu banyak preman. Nah, mereka tidak mengenal dan tidak peduli dengan langkah-langkah perlindungan dan hukum yang dilakukan oleh polisi. Kalau polisi, apalagi Propam, dia tahu perlindungannya sekuat ini dijaga oleh anggota bersenjata gitu. Kalau kasus korupsi, justice kolaboratornya kan belum tentu percaya atau tahu hal seperti itu, dan biasanya mereka nggak peduli kalau preman-preman. Ini kan sudah kejadian berkali-kali saksi kasus korupsi kemudian dihajar di jalanan, ditembak, itu pada kasus cicak buaya pertama itu misalnya saksi yang pertama yang ditembak di mobil itu, kemudian ada banyaklah kasus yang seperti itu kejadian. Nah, itu harus dimapankan lagi kalau ke depan. Ini salah satu pelajaran mahal yang bisa kita tarik
pada kasus proses perlindungan saksi yang berlarut-larut seperti sekarang ini. Berlarut-larut, kenapa? Saya sebut berlarut-larut, LPSK aja belum tentu mau, minta ini, minta itu gitu. Ya. Sementara yang mau mengajukan juga belum tentu mengajukan juga. Gitu. Kalau soal ini Prof, kita lihat kasus Sambo ini kan terlalu berlarut-larut tadi seperti yang disampaikan juga. Mungkin masyarakat sudah mulai jenuh begitu ya, mempertanyakan ini kapan selesainya gitu. Apalagi dampaknya itu terhadap trust kepolisian soal kasus ini. Kalau kita misalnya tidak kawal, kemungkinan besar akan lolos. Namun jika dikawal terus, kemungkinan dikhawatirkan isu-isu besar tidak terpantau. Sebenarnya bagaimana komitmen polisi soal kasus Sambo ini? Dikawal terus pun ini tetap akan ada minimal sampai 2024 pemilu. Kenapa? Banyak orang berkepentingan targetnya itu pemilu. Jadi polisi, karena polisi lemah. Kenapa polisi lemah? Selama ini kan ada asumsi, polisi itu sangat kuat, dia bisa apa saja. Saya bilang tidak. Buktinya lemah apa? Dihajar oleh sosmed yang anak-anak ABG yang main dari rumahnya aja polisinya rontok kok. Gitu. Nah, jadi bagi saya polisi ini sangat lemah. Itu nanti diperebutkan sampai pemilu. Jadi kalau tanya kapan selesai? Nggak akan selesai. Karena apa? Banyak orang berkepentingan untuk memperebutkan polisi. Dan juga TNI. Jangan lupa usul pengacara bahwa supaya ada penyidik tambahan dari TNI kepada polisi, itu kan punya kepentingan. Ada pengacara yang ketua partai, ada pengamat yang pansos, tiba-tiba muncul bekas-bekas narapidana yang sudah lepas yang cerita, saya dulu direkayasa gitu. Nah, padahal ya kejadiannya memang begitu gitu loh. Dan jadi kalau berarti ini dibuat berlama-lama buat pengalihan isu gitu, Prof? Lah iyalah, ada berapa banyak kasus besar. Ini kan pura-pura nggak tahu aja. Berarti bukan kasus Sambo yang menutupi isu-isu besar, tapi isu-isu besar yang ditutupi oleh kasus Sambo, begitu Prof? Iya, bukan ditutupi sebetulnya. Dibuat kasus Sambo ini diamplifikasi supaya nutupi kasus-kasus besar. Lalu polisinya dihajar. Ini kan ibaratnya itu tikus di pasar. Kok tiba-tiba ada usul supaya tikusnya hilang, pasarnya aja dibakar, pasarnya dibubarin, polisinya direformasi. Reformasi artinya apa? Dibubarin itu. Ya diganti pramuka aja kita lihat gitu ya. Diganti menwa sama saja, diganti pramuka aja gitu. Baik Prof, ini diskusinya harusnya lebih panjang tapi sayang sekali karena durasinya terbatas. Terima kasih Profesor Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.